Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurtitian dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Yang saya hormati Bapak Kabib Saleh SPD MHum. 1. Bagaimana menurut saudara terkait peradaban Cina kuno? Menurut pendapat saya, peradaban Cina kuno adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeolog dan antropologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari berbagai kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Shang 1750 sebelum Masehi sampai 1045 sebelum Masehi. 2. Bagaimana pemerintahan masa dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur? Masa dinasti Qin, masa dinasti Han, dinasti Tang ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, politik luar negeri, dan agama. Masa dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur 1222 sampai 221 sebelum Masehi. Pada periode dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur, ibu kota kerajaan berada di kota Hao, yang sekarang menjadi provinsi Shenxi wilayah barat. Ciri khas dari era dinasti Zhou Barat adalah perkembangan sistem feodalisme yang cukup kental, sedangkan pada era dinasti Zhou Timur, sistem feodalisme yang sebelumnya dianut mulai ditinggalkan. Hal itu terjadi karena pemerintahan tidak sanggup menjamin kekuasaan secara lebih efektif selama masa kekuasaan dinasti Zhou Timur. Sistem pemerintahan dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu musim semi dan musim gugur, dan musim periode perang. Periode musim semi, dinasti Zhou sedang mengalami kemunduran secara politik, termasuk kekuasaan pemerintahan atas wilayah Zhou membuat filsuf-filsuf seperti Konfusius, Meng, dan Lao Tse bermunculan. Aspek sosial politik Zhou Barat. Pada masa awal Zhou Barat mempunyai sistem sosial, yaitu keluarga Houji mengendalikan negara Zhou secara terpusat, di mana semua kekuasaan di tangan raja dan semua bawahan mendapatkan mandat dari istana. Kekuasaan keluarga Houji bertambah dengan penaklukan suku-suku asing sampai Sungai Panjang. Zhou Timur. Setelah Raja Zhou yang ke-13 bernama Ji Zhongxi atau Yuzhong mengganti ratunya yang bernama Selir Baozi pada tahun 771 sebelum Masehi. Keluarga Houji yang mendirikan dinasti Zhou Timur mengangkat Pangeran Jiuzhu atau Piwang menjadi raja baru di daerah Lionghu, Provinsi Henan pada tahun 771 sebelum Masehi atas dukungan bangsa. Masa dinasti Qin adalah dinasti kekaisaran pertama di Tiongkok. Dinasti ini berdiri sejak tahun 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Masa pemerintahannya, kaisar mempunyai kekuasaan absolut. Para menteri mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam penetapan kebijakan pemerintah, namun tidak punya hak untuk memutuskan kebijakan pemerintah. Pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terdiri dari Perdana Menteri dan 2 wakil Perdana Menteri. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan 2 wakil Perdana Menteri masing-masing bertugas sebagai pelaksanaan militer dan pemeriksaan kontrol pemerintah. Aspek politik. Tahun 770 sebelum Masehi, Xiang Shang dari Qin berjasa dalam mengawal Raja Ping dari dinasti Zhou dan mendapat gelar bangsawan. Kerajaan Qin terbentuk dan kemudian menguasai wilayah dinasti Zhou di sekitar Xiangxia. Aspek ekonomi. Berbagai aspek kehidupan seperti satuan berat, panjang, unit mata uang, aksara diseragamkan. Bahkan jarak antara sumbu roda kereta kuda disamakan untuk memudahkan pembangunan jalan antar prefektur. Aspek agama. Pada masa dinasti Qin, kepercayaan yang dianut yaitu kepercayaan tradisional Tiongkok dan legalis.
Aspek sosial, dinasti Qin menciptakan kebijakan pencatatan rumah tangga untuk pertama kalinya di Tiongkok. Dalam satu rumah tangga, jika diperbolehkan adanya dua pria yang mempunyai kemampuan bekerja. Aspek budaya, di akhir zaman negara-negara berperang, sejarawan umumnya beranggapan bahwa kebudayaan negara Qin masih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lain di pesisir. Setelah mempersatukan Tiongkok, Qin Shi Huang lalu melakukan beberapa reformasi seperti penyatuan aksara menggunakan karakter Zhonghun yang dikisahkan diciptakan oleh Li. Masa dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran Tiongkok 206 sampai 220 sebelum Masehi. Yang kedua berkuasa setelah dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi, dan sebelum zaman tiga negara 220 sampai 228 Masehi. Dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Aspek pemerintahan. Di dinasti Han, kaisar adalah hakim dan pembuat undang-undang tertinggi. Ia juga berperan sebagai panglima tertinggi dan orang yang berwenang mengangkat pejabat-pejabat tinggi di tingkat pusat dan daerah. Pejabat-pejabat dan tataran upah 600, dan pada dasarnya kekuasaan kaisar. Aspek sosial, walaupun status sosial bangsawan, pejabat, petani, dan pengrajin dianggap lebih tinggi daripada para pedagang yang terdaftar oleh pemerintah. Niagawan sukses dapat menepuk kekayaan yang membuat mereka dapat menyaingi martabat para bangsawan dan pejabat tertinggi. Aspek budaya, masyarakatnya diperintah oleh kaisar yang berbagai kekuasaan dengan para pejabat atau ahli dan bangsawan semi-feudal. Hukum adat, sastra, dan pendidikan. Dinasti Han dipandu oleh sistem filsafat dan etika Konghucu. Walaupun berpengaruh legalisme dan Taoisme masih dapat dirasakan. Aspek politik. Di bawah kaisar terdapat anggota kabinetnya yang terlihat dikenal dengan sebutan tiga bangsawan Songgong, yang terdiri dari kanselir atau menteri rakyat, Qing Xiang atau Dan Situ, penasehat kekaisaran atau menteri pekerja umum Yuzi Dapu atau Da Xingkong, dan perwira utama atau perwira agung. Aspek ekonomi. Dinasti Han menikmati kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pesat. Ekonomi uang yang sebelumnya diperkenalkan pada masa dinasti Zhou. Koin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 119 sebelum Masehi tetap menjadi koin standar Tiongkok sampai masa dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Aspek politik luar negeri. Kelompok modernis memperjuangkan kebijakan luar negeri yang agresif dan ekspresif, yang didukung oleh pendapatan dari campur tangan pemerintah dalam ekonomi swasta. Akan tetapi kelompok reformis membatalkan kebijakan-kebijakan ini dan memilih pendekatan kebijakan luar negeri yang berhati-hati dan tidak memperluas wilayah. Mereka juga mendukung reformasi penghematan anggaran dan penurunan pajak untuk pengusaha. Aspek agama. Pada masa dinasti Han, ajaran Konfusius dan Taoisme berkembang. Masa dinasti Tang. Dinasti Tang adalah salah satu dinasti Tiongkok yang menggantikan dinasti Sui dan mendahului periode 5 dinasti dan 10 kerajaan dinasti yang didirikan oleh keluarga Li yang mengambil alih kekuasaan pada masa kemunduran dan keruntuhan dinasti Sui. Keberlangsungan dinasti ini sempat terputus saat Maharani Wizitain mengambil alih tahta dan mengumandangkan berdirinya dinasti Zhou kedua 690 sampai 705 dan menjadi salah satu kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok. Sistem pemerintahan. Pada tahun 626, ia turun tahta dan digantikan oleh putrinya Li Shimin yang bergelar Kaisar
Tang Tazio 626 sampai 649 di bawah pemerintahan Tangzi. Aspek sosial, Kaisar Taizong menyenangkan rakyatnya sekaligus memerintah dengan baik. Ia membangun akademik literatur menggunakannya untuk merekrut orang-orang yang berbakat dalam bidang administrasi. Dia juga dikenal memiliki kekuatan pemimpinan yang unik, termasuk menerima kritik dan saran yang membangun. Sikapnya ini berhasil membuat Tiongkok mengalami masa damai dan stabil. Aspek budaya, kebudayaan dan kesenian dinasti Tang makin berkibar pada masa kaisar berikutnya yang bergelar Yongzhang 712 sampai 756, di mana ia juga merupakan seorang seniman. Salah satu prestasi besarnya adalah pembuatan patung lembu yang terbuat dari besi tuang. Aspek politik, pada masa kekuasaan Taizong, hubungan antar timur dan barat makin terbuka, dan Chang'an, ibu kota dinasti Tang, menjadi kota terbesar dan termegah pada zamannya. Salah satu prestasi dikenal pada zaman itu adalah perjalanan biksu Zhuang kembali ke Chang'an pada tahun 645 untuk mengambil kitab suci Tripitaka di India. Aspek ekonomi, melalui penggunaan perdagangan darat dan di sepanjang jalur sutra dan perdagangan maritim dengan berlayar di laut, Tang dapat memperoleh dan banyak teknologi baru, praktek budaya, kemewahan langka, dan barang-barang komputer dari Eropa Timur Tengah, Asia Tengah, dan Selatan. Dinasti Tang mampu memperoleh ide-ide baru dalam model jenis keramik baru. Aspek politik luar negeri, dalam periode ini kendala Tang meluas lebih jauh ke barat daripada dinasti sebelumnya, membentang dari utara Vietnam di selatan ke titik utara Kashmir yang berbatasan dengan Persia di barat, ke Korea Utara di timur laut. Aspek agama, Buddhisme pada masa ini berpengaruh besar terhadap budaya Tiongkok dan seket Buddhisme Tiongkok terus berkembang. Bagaimana peristiwa sejarah masa dinasti Zhou sampai dinasti Tang untuk diambil nilai-nilai pembelajaran untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan, sebaiknya diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria kecakapan kepemimpinan serta adil, bijaksana, mempunyai kemampuan manajerial, berwawasan ke depan dan seterusnya. Pergantian kepemimpinan sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang yang mempunyai kepemimpinan baik menjadi seorang pemimpin